PT Jasa Marga Suca Bawen selaku badan usaha jalan tol yang bertanggung jawab atas proyek jalan tol Jogja Bawen menargetkan seksi 1 ruas Jakarta Banyorejo akan dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2026. Dan saat ini progresnya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pilar-pilar ruas melayang hampir seluruhnya rampung dan proses pemasangan girder terus dilakukan secara bertahap di berbagai titik. Ini menjadi langkah maju menuju penyambungan lintas ruas secara menyeluruh. Nah, pada kesempatan kali ini, Rara TV akan mengajak sedulur semua untuk melihat perkembangan tol Jogja Bawen seksi 1, tepatnya di wilayah Margokaton, Kabupaten Sleman. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, setiap perjalanan jauh, Rara TV selalu dibersamai oleh oli top one, pelumas sintetik berkualitas dunia yang senantiasa terbukti mampu melindungi mesin dengan lebih sempurna. Kita mulai perjalanan kali ini dari Padukuhan Susukan, Kelurahan Margokaton, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita bergerak ke arah tenggara, menyusuri Jalan Inspeksi Selokan Mataram. Jalur tol nantinya akan melayang di atas selokan, dan di titik ini beberapa kepala pilar sudah berdiri dengan kokoh. Jalan inspeksi ini juga sementara menjadi akses bagi kendaraan proyek dan juga memudahkan mobilisasi material maupun alat berat. Tampak di titik ini, pekerjaan konstruksi difokuskan pada persiapan pemasangan girder. Hal ini cukup jelas terlihat karena sebagian besar kepala pilar atau pierhead sudah selesai dikerjakan. Seperti tahapan konstruksi jalan tol pada umumnya, setelah kepala pilar selesai, maka proses selanjutnya adalah erection girder, yaitu pemasangan balok beton atau balok baja sebagai penghubung antar pilar. Oh ya sedulur, sebagai tambahan informasi, gambar yang sedulur saksikan kali ini diabadikan pada tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di depan sudah tampak dengan jelas girder baja yang terpasang seluruhnya di atas pilar. Deretan girder ini membentang rapi, menandakan bahwa segmen ini telah melewati tahap erection dengan baik. Dengan rampungnya pemasangan girder di titik ini, maka tahapan berikutnya akan mengarah pada pekerjaan lantai kerja atau slab, lalu dilanjutkan ke proses pengecoran.
Di depan adalah Jalan Sayegan Balangan. Jalan ini cukup ramai dilalui kendaraan setiap harinya, terutama sebagai penghubung antara Sleman dan Kulon Progo, serta wilayah sekitarnya. Kita lanjutkan pantauan dari atas. Tampak juga dari udara, beberapa bagian jalan sudah selesai dilakukan pengecoran. Permukaan jalur tol mulai terlihat rapi dan solid, menandakan bahwa konstruksi struktur utama sudah memasuki tahap akhir di segmen ini, walaupun cor masih dalam tahap dasar atau LC. Pengecoran juga sudah memasuki tahap pengaman sisi kiri dan kanan yang telah selesai dilakukan. Secara umum, jalan tol Jogja-Bawen ini direncanakan memiliki 4 lajur, masing-masing 2 lajur untuk arah Yogyakarta dan 2 lajur menuju Bawen. Setiap lajur memiliki lebar 3,6 meter yang sudah sesuai dengan standar jalan tol nasional untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Di bagian tengah terdapat median jalan yang berfungsi sebagai pemisah arah dan juga untuk menampung sistem drainase atau perlengkapan jalan lainnya, seperti lampu penerangan jalan. Sementara, di sebelah luar jalur, disiapkan bahu jalan selebar 2,5 meter, yang nantinya akan digunakan sebagai ruang darurat atau tempat berhenti sementara bila terjadi keadaan darurat. Sekarang, kita berbalik arah menuju ke arah barat laut untuk melihat bagaimana progres pembangunan di sisi lainnya. Nah, sedulur, inilah girder baja yang sebelumnya sudah kita lihat. Girder ini digunakan untuk menyambungkan 3 bentang antar pilar di sini, dan tampak sudah terpasang dengan presisi. Penggunaan girder baja pada segmen seperti ini biasanya dipilih karena kekuatan yang tinggi, serta mampu menjangkau bentang yang lebih panjang dibandingkan beton pracetak biasa. Setelahnya, di titik ini, kemungkinan besar akan digunakan balok girder beton. Hal ini bisa dilihat dari bentuk dan jarak antar pilar yang lebih pendek dibandingkan bentang sebelumnya. Girder beton sangat cocok digunakan untuk bentang yang tidak terlalu panjang, dan keunggulannya terletak pada efisiensi biaya serta kemudahan produksi secara massal. Pemasangannya pun akan dilakukan dengan alat canggih bernama launcher girder, sehingga proses erection bisa dilakukan lebih cepat dan tetap aman, bahkan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau alat berat biasa.
Sedulur, saya kembali mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli Top One yang 100% sintetik, diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat aditif tercanggih di dunia, menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin. Nah, inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan tol Jogja Bawen Seki 1, tepatnya di wilayah Margo Katon, Kabupaten Sleman. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.